Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori ikatan valensi. Baik, kita ingat bahwa ikatan kovalen itu adalah salah satu ikatan yang cukup familiar dan populer ya ketika bicara mengenai jenis-jenis ikatan. Nah, nantinya ketika kita memanfaatkan teori kuantum untuk menjelaskan ikatan kovalen, itu bisa dijelaskan melalui dua buah teori yang cukup fundamental, yaitu teori ikatan valensi yang hari ini akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya itu adalah teori orbital molekul di pertemuan yang lain ya. Oke, kita berangkat dulu dari apa sebetulnya yang dideskripsikan oleh ikatan kovalen berdasarkan teori ikatan valensi. Jadi menurut teori ikatan valensi, ikatan kovalen itu timbul akibat adanya orbital atom yang saling tumpang tindih seperti itu, atau overlapping. Nah, konsekuensi dari adanya tumpang tindih atau overlap dari orbital atom itu adalah elektron-elektron dari masing-masing orbital nantinya akan menjadi berpasangan, sehingga muncul konsekuensi berikutnya itu adalah sharing elektron atau saling berbagi elektron seperti itu ya. Nah, teori ikatan valensi ini pada awalnya dicetuskan oleh Linus Pauling. Kemudian untuk deskripsinya itu kira-kira bisa digambarkan dengan skema sederhana tentang pembentukan molekul H2 ya. Misalkan di sini saya punya atom H, di mana atom H itu punya orbital 1s. Kemudian saya punya atom H yang kedua dengan orbitalnya 1s juga. Nah, ketika mereka berikatan, pada dasarnya ikatan itu timbul akibat adanya overlap atau tumpang tindih antar orbital masing-masing atomnya, seperti itu, sehingga elektron pada masing-masing orbital itu bisa berpasangan seperti itu ya istilahnya, atau berbagi si hidrogennya menjadi berbagi elektron. Kira-kira seperti itu ide awalnya. Oke, kemudian saya akan mereview sedikit tentang orbital atau orbital atom ya. Kita sudah membahas mengenai apa sebetulnya itu orbital. Jadi orbital itu kan pada dasarnya mendeskripsikan kemungkinan keberadaan elektron. Jadi misalkan saya punya orbital S, berarti kemungkinan elektron itu ada dalam sebuah atom itu dideskripsikan oleh bagian yang berbentuk bola ini, seperti itu. Kemudian untuk orbital P berarti dideskripsikan oleh bentuk barbel atau angka 8 ya kalau direpresentasikan dalam bentuk lain, kira-kira seperti itu. Kemudian orbital P itu juga memiliki orientasinya masing-masing. Jadi walaupun bentuk mereka itu sama pada dasarnya, tapi ada orbital P yang memiliki orientasi ke sumbu X sehingga kita sebut sebagai PX. Kemudian ada yang berorientasi ke sumbu Y sehingga kita sebut PY, dan terakhir ada PZ seperti itu. Oke, kemudian kita akan bicarakan sekarang mengenai ikatan. Jadi saya mulai dari apa yang disebut dengan ikatan sigma ya. Jadi ini adalah simbol sigma ya. Jadi ikatan sigma itu adalah ikatan yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital atom itu secara aksial, atau maksudnya ujung ke ujung. Oke, saya ambil contoh pertama itu misalkan di orbital S dengan orbital S ya. Kemudian saya gambarkan dulu di sini diagram kartesiannya. Sumbu Z-nya itu kita anggap sebagai sumbu ikatan. Kemudian sumbu X dan sumbu Y itu masing-masing tegak lurus satu sama lain ya. Oke, katakanlah saya punya atom H bagian 1 dengan orbitalnya 1s. Kemudian saya punya atom H kedua dengan orbital yang sama yaitu 1s. Nah, ketika mereka berikatan secara aksial atau maksudnya sisi dengan sisi seperti itu, maka akan timbul tumpang tindih orbital secara aksial dikatakan. Jadi ini kita punya ikatan sigma. Oke.
Nah, karena pada dasarnya orbital 1s itu cuma punya satu buah bentuk dan orientasinya mau diputar kemanapun sama, jadi kita tidak perlu terlalu memusingkan masalah orientasi untuk orbital 1s ini, maka dia akan menghasilkan kombinasi yang sama. Jadi ikatan sigmanya itu akan terjadi secara pasti begitu ya. Oke, kemudian nantinya ketika orbital-orbital atom 1s tadi sudah tumpang tindih, kemudian dalam tanda kutip bergabung seperti itu ya, maka kita akan memiliki kerapatan elektron baru. Jadi di sini terbentuk semacam bentuk yang berbeda seperti itu, yang nantinya ini adalah mendeskripsikan kerapatan elektron. Jadi di sini nantinya kerapatan elektron itu akan terpusat di sekitaran inti atom-atom yang berikatan. Oke, jadi ini adalah kombinasi dari dua buah orbital 1s atau orbital s seperti itu ya. Pada dasarnya kan sama ya, bentuk 1s, 2s, 3s dan seterusnya. Oke, kemudian misalkan di sini saya mengambil contoh untuk orbital P dengan P itu di sumbu Z ketika kita menempatkan sumbu Z sebagai sumbu ikatan. Tapi pada dasarnya saya juga bisa mengambil sumbu yang lain untuk sumbu ikatan ya. Saya bisa mengambil sumbu X atau mengambil sumbu Y, itu akan sama sebetulnya. Jadi misalkan PX atau PY dengan X sebagai sumbu ikatan atau Y sebagai sumbu ikatan itu juga tidak masalah. Cuma di sini karena saya mengambil contoh sumbu Z sebagai sumbu ikatannya, maka ikatan sigma atau ujung dengan ujungnya itu akan terjadi ketika mereka bertemu secara aksial itu di sumbu Z. Oke. Jadi di sini misalkan saya punya orbital PZ yang pertama, kemudian saya punya orbital PZ yang kedua atau atom kedua seperti itu. Kemudian ketika mereka bergabung atau bertumpang tindih atau overlapping, maka akan terbentuk kombinasi baru orbital atomnya ya, seperti itu. Sehingga nantinya ketika dideskripsikan sebagai bentuk yang lebih akurat, itu kita akan memiliki bentuk atau diagram yang berbentuk seperti ini. Jadi elektron itu akan memungkinkan untuk muncul itu di tempat-tempat ini gitu. Dengan yang paling dominan itu di daerah yang ini, yaitu di sekitaran inti atom-atom yang berikatan tadi. Kemudian untuk bagian yang kosong ini atau yang sambungan ini, itu adalah tempat yang paling tidak mungkin ditemukan adanya elektron, seperti itu. Oke, kemudian misalkan ikatan sigma itu juga bisa terjadi di sini untuk kombinasi antara orbital S dengan orbital PZ. Oke. Jadi ketika orbital S bertemu dengan orbital P di sumbu Z, itu mereka akan saling tumpang tindih orbitalnya. Kemudian akan terbentuk diagram distribusi atau skema distribusi elektron yang lebih akurat itu kira-kira seperti ini. Oke, itu juga sama intinya. Kalau ikatan sigma nantinya kerapatan elektron itu akan terpusat di sekitaran inti atom-atom yang berikatan. Oke, ini untuk orbital SP berarti ya, kombinasi antara S dan P. Jadi ini satu kesatuan ya, sudah tidak dipisahkan lagi. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke jenis ikatan yang berikutnya, yaitu ikatan pi ya, ikatan pi seperti itu. Jadi ikatan pi itu akan muncul atau akan terjadi karena adanya tumpang tindih orbital itu secara lateral, atau maksudnya sisi dengan sisi, bukan ujung dengan ujung tapi sisi dengan sisi, seperti itu. Nah, karena tadi kita memanfaatkan sumbu Z sebagai sumbu ikatannya, maka
tumpang tindih sisi dengan sisi itu akan muncul ketika orbital P itu orbital P yang bersumbu X dan orbital P yang bersumbu Y. Jadi orbital PX dan PY itu akan tumpang tindih secara lateral ketika kita manfaatkan sumbu Z sebagai sumbu ikatannya. Oke, nah kira-kira seperti ini pembentukan tumpang tindih orbitalnya antara PX ataupun PY seperti itu. Kemudian kita akan temukan konfigurasi atau skema yang lebih akurat mengenai tumpang tindih orbital P PX atau PY tadi itu seperti ini ya. Biasa digambarkan seperti ini. Jadi di sini kerapatan elektron itu terkonsentrasi di daerah atas atau di bawah sumbu ikatannya. Seperti itu. Jadi di sumbu ikatan itu tidak ada elektron yang akan ditemukan di situ untuk orbital atau untuk ikatan P ini. Sedangkan di bagian atasnya atau di bagian bawahnya itu akan kita temui elektron itu terkonsentrasi di situ. Jadi kerapatan elektron tertinggi itu ada di sana. Atau kemungkinan Anda akan menemukan elektron paling tinggi itu ada di daerah situ. Seperti itu ya. Oke, itu sekilas tentang dua buah jenis ikatan yang akan kita bicarakan lebih banyak di pertemuan ini. Oke, jadi kalau simpulkan, kemudian saya memperkenalkan beberapa informasi tambahan mengenai ikatan sigma dan ikatan pi. Itu sebetulnya sederhana ya. Misalkan saya punya ikatan tunggal, atau ini adalah aturannya ya. Saya punya ikatan tunggal, maka ikatan tunggal itu pasti adalah ikatan sigma. Jadi ikatan tunggal itu pasti adalah ikatan sigma. Kemudian misalkan saya punya ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda, maka dia akan tersusun atas satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Seperti itu. Kemudian ikatan rangkap 3 itu akan tersusun atas satu ikatan sigma ditambah 2 ikatan pi. Oke. Jadi ini kaidahnya seperti itu. Kalau ikatan tunggal berarti sigma, rangkap 2 berarti 1 sigma 1 pi, kemudian kalau rangkap 3 berarti 1 sigma 2 pi. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ikatan pi itu tidak akan bisa muncul sendirian. Ikatan pi itu akan selalu didahului oleh adanya ikatan sigma. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari konteks kekuatan ikatannya sendiri, ketika kita membandingkan sigma dengan pi, ikatan sigma itu akan lebih kuat ketika mereka berdiri sendiri ya, karena tumpang tindih atau overlapping di ikatan sigma itu dikatakan lebih besar begitu ya. Jadi overlappingnya lebih banyak atau tumpang tindihnya lebih dominan di situ dibandingkan ikatan pi, sehingga kerapatan elektronnya itu akan lebih besar. Konsekuensinya ikatan sigma itu akan lebih kuat karena banyak elektron yang bisa ditemukan di situ dibandingkan di ikatan pi. Seperti itu. Kemudian kalau kita bicara ikatan tunggal rangkap 2 dan rangkap 3, tentu saja rangkap 2 itu akan lebih kuat dari tunggal dan rangkap 3 akan lebih kuat dari rangkap 2 dan rangkap tunggal. Atau ikatan rangkap 3 itu akan lebih kuat dari ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal. Seperti itu ya, karena di sini kan ada kontribusi 2 ikatan pi untuk rangkap 3 ya, tetapi masih ada kontribusi 1 ikatan sigma. Jadi walaupun ikatan pi itu lebih lemah, tapi karena ada ikatan sigma 1 buah, maka dia masih akan lebih kuat dibandingkan ikatan rangkap 2 yang cuma punya 1 ikatan pi. Kemudian ikatan rangkap 2 itu masih akan lebih kuat dibandingkan sigma karena ada ikatan pi, di mana di ikatan tunggal itu tidak ada ikatan pi-nya. Seperti itu. Oke, itu sekilas mengenai ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke konsep utama yang dijelaskan oleh teori ikatan valensi ya. Saya akan berangkat dulu dari istilah promosi atau eksitasi elektron. Jadi konteksnya adalah misalkan saya
mau membentuk molekul metana CH4 ya. Ketika si karbon itu akan mengikat 4 buah hidrogen, maka karbon akan memerlukan 4 buah tempat untuk berikatan. Seperti itu kan istilahnya ya. Kemudian saya berangkat dari konfigurasi elektron dari karbon, yaitu helium 2s2 2p2. Helium itu nomor atomnya 2, berarti karbon punya nomor atom 6 di situ. Nah, kemudian di sini saya gambarkan dulu keadaan dasar untuk konfigurasi elektron valensi dari karbon ya. Jadi 1s ada di bawah, tapi saya tidak akan menggambarkan 1s-nya di situ. Karena 1s itu sudah berdiri sendiri, dia tidak digunakan untuk perikatan seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan orbital di tingkat energi kedua untuk melakukan ikatan. Jadi di tingkat energi kedua ada 2s yang sudah terisi penuh, ada 2p yang terisi 2 buah. Oke. Kemudian untuk penamaannya 2pz, 2px, 2py itu sebetulnya bisa dibolak-balik, tidak masalah ya. 2px, 2py, 2pz itu boleh. Tetapi di sini saya memanfaatkan 2pz terlebih dahulu supaya memudahkan visualisasi nantinya. Oke. Jadi untuk diingat ini dibolak-balik sebetulnya tidak masalah. Tinggal nanti kita atur sumbu ikatan itu yang mana begitu ya. Oke, nah di sini itu tersedia 2 buah elektron tidak berpasangan untuk atom C tadi. Kemudian ada 1 orbital 2p yang masih kosong. Sedangkan 2s di sini sudah penuh semua ya. Padahal kita memerlukan 4 buah tempat. Oke. Kita memerlukan 4 buah tempat. Tapi di sini cuma tersedia katakanlah 3 tempat begitu ya, karena tidak mungkin yang kosong ini dipakai dua-duanya oleh si hidrogen begitu ya, kalau mau perikatan dengan C. Nah, konsekuensinya adalah adanya proses promosi elektron. Promosi berarti itu naik tingkat ya, atau kita bisa pakai istilah eksitasi. Jadi nantinya elektron itu akan dieksitasi atau dipromosikan ke orbital yang bawah ke atasnya. Jadi untuk kasus ini 2s itu 1 elektronnya akan dipindah ke orbital 2py dengan spinnya itu nanti akan mengikuti spin elektron yang sebelahnya, seperti itu ya. Oke, nah sehingga bentuk seperti ini, bentuk ketika 1 buah elektron di 2s tadi sudah dipromosikan atau sudah dieksitasikan ke orbital 2p, itu bukan lagi keadaan dasar, kita sebut namanya sebagai keadaan tereksitasi. Oke. Jadi di keadaan tereksitasi, 1 buah elektron di 2s itu sudah dieksitasikan atau dipromosikan ke 2p. Gitu ya. Tetapi di sini kita masih memerlukan 4 buah. Jadi kita memerlukan 4 buah tempat untuk perikatan yang seharusnya memiliki tingkat energi yang sama. Oke. Jadi untuk perikatan keempat orbitalnya itu harus memiliki tingkat energi yang sama. Sedangkan di sini kita cuma memiliki 3 buah orbital dengan tingkat energi yang sama. Hanya di 2p saja. Sedangkan 2s itu kan tentu saja tingkat energinya lebih rendah ya. Nah, untuk mengakomodasi itu, maka nantinya akan dilakukan proses yang namanya hibridisasi. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 4, tapi cuma punya 3 buah yang energinya 1 tingkat. Sedangkan kita perlu 4 buah. Oke. Jadi untuk promosi elektron pada intinya adalah nantinya pada keadaan dasar itu elektron pada keadaan dasar itu salah satunya akan dipromosikan ke atas sehingga menjadi keadaan tereksitasi. Untuk menuju keadaan tereksitasi seperti itu. Kemudian ini kita perlukan, atau keadaan tereksitasi ini yang sudah dipromosikan si elektronnya itu kita perlukan untuk
nantinya hibridisasi orbital atom. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai hibridisasi sekarang. Hibridisasi atau hybrid ya. Hybrid mungkin Anda pernah mendengar istilah itu, hybrid atau hibrida begitu. Itu berarti percampuran ya. Campuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, di sini yang akan kita campurkan atau kita hibridkan atau kita hybridkan atau yang akan kita hibridisasikan itu adalah orbital S dengan orbital P di situ. Oke. Nah, karena kita butuh 4 buah orbital, ya sudah kita campurkan saja keempatnya berarti di mixing empat-empatnya sehingga nanti akan diperoleh 4 buah orbital hibrida. Jadi orbital 2s itu akan naik kelas atau naik tingkat. Kemudian ketiga buah orbital 2p itu akan sedikit turun tingkat untuk menyesuaikan tingkat energinya. Jadi sekarang kita memiliki 4 buah orbital yang sama sekali baru. Jadi ini orbital baru yang kita sebut namanya sebagai orbital hibrida atau orbital hybrid begitu ya. Dan penamaannya bukan lagi S saja atau P saja, tetapi karena dia sudah berupa hibrida, berupa campuran, maka kita sebut sebagai kombinasi S dan P begitu. Dan di sini saya punya 3 buah orbital P yang digunakan untuk hibridisasi. Jadi karena saya punya 3 buah orbital P yang digunakan untuk hibridisasi, maka saya sebut 2sp3. Oke, nah mungkin untuk memperjelas itu nomenklaturnya seperti ini. 2sp3 itu duanya itu adalah bilangan kuantum tempat orbital valensi itu berada. Karena kita sedang membicarakan tentang karbon, maka ya yang paling tinggi tingkat energi dari karbon itu kan 2. Berarti ya 2s dan 2p. Kalau misalkan saya bicara tentang atom lain, bisa saja bukan 2 lagi, tapi bisa saja misalkan 3 atau 4 atau seterusnya. Tergantung orbital valensi atom yang bersangkutan itu di mana. Begitu. Kemudian S itu tentu saja karena ada kontribusi orbital S, dan P itu kontribusi orbital P, dan 3 itu adalah mengindikasikan banyaknya orbital P yang digunakan untuk hibridisasi. Jadi 1, 2, 3 itu semuanya digunakan untuk hibridisasi. Karena kita butuh 4 buah tempat. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4 buah orbital yang siap digunakan untuk mengikat 4 buah hidrogen pada metana ini. Seperti itu ya. Nah, formulanya simple sebetulnya. Jadi sp3 berarti 1s dan 3 buah p. Jadi nanti kalau misalkan sp2 berarti 1s, 2 buah p, dan seterusnya. Kalau misalkan ada d atau ada f itu juga sama. Tetapi mungkin untuk disclaimer di depan ya, di sini kita hanya akan membicarakan sampai sp saja begitu. Kita tidak akan bicara sampai orbital d maupun f karena itu nanti kasusnya lebih kompleks. Oke, jadi ketika kita sudah memiliki orbital baru atau orbital hibrida sp3, karena dia merupakan kontribusi dari orbital S dan kontribusi dari orbital P, maka dia akan punya karakter S dan karakter P. Cuma persentasenya itu tergantung banyaknya S atau banyaknya P yang digunakan. Jadi karena kita menggunakan 1 buah saja S begitu, maka kontribusinya adalah 1/4 ya. Jadi 1/4 kontribusi S, maka dia akan punya 1/4 karakter S atau 25%. Kemudian karena kita menggunakan 3 buah dari 4 itu adalah orbital P, maka sp3 itu akan memiliki 75% karakter orbital P. Seperti itu. Oke, nah dengan demikian untuk hibridisasi sp3 ini, setelah hibridisasi kita akan memiliki 4 buah orbital 2sp3.
Oke, jadi kita akan punya 4 buah orbital hibrida 2sp3 untuk karbon ini, atau untuk unsur lain yang berada di periode 2 seperti itu ya. Jadi misalkan saya punya di periode 3, ya berarti saya akan punya 4 buah orbital hibrida di 3sp3 atau seperti apa, seperti itu. Oke, nah kemudian kita akan melihat apa sebetulnya pengaruh hibridisasi orbital tadi. Di sini sudah saya gambarkan ya bentuk struktur garis atau struktur Lewis dari CH4 seperti ini kira-kira. Kemudian konfigurasi bola dan tongkatnya seperti ini, ball and stick, C di tengah dan dikelilingi oleh 4 buah hidrogen seperti itu. Nah, ketika kita bicara hibridisasi orbital, maka kita perlu mengidentifikasi orbitalnya itu kira-kira nantinya akan berbentuk seperti apa. Oke, nah di sini saya akan berangkat dulu dari atom pusat, yaitu karbon. Jadi karbon itu tadi kita sudah punya 4 buah orbital hibrida sp3 ya. Jadi ini 1 2 3 4 itu adalah orbital hibrida sp3 dengan bentuk orbitalnya itu ya kombinasi S dan P ya. Seperti tadi saya sudah perlihatkan di awal, kombinasi S dan P itu akan menghasilkan bentuk orbital seperti ini. Jadi ada 2 buah cuping seperti itu ya, cuping besar dan cuping yang kecil seperti itu. Nah, di sini kemudian orbitalnya itu akan mengikat 4 buah orbital atau akan bertumpang tindih dengan 4 buah orbital dari hidrogen masing-masing. Oke, jadi saya punya 4 buah atom hidrogen, kemudian orbital dari atom hidrogen itu akan tumpang tindih dengan orbital hibrida sp3 milik karbon tadi. Oke. Kemudian untuk atom H sendiri itu orbital S dan tidak terhibridisasi ya, karena kalau hidrogen itu tidak mungkin orbitalnya bisa dihibridisasi karena dia cuma punya satu tingkat energi dan itu pun sudah maksimal begitu ya, tidak bisa naik kelas lagi. Oke. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa buah informasi. Yang pertama itu adalah bilangan sterik dari molekul CH4 ini. Bilangan sterik berarti jumlah atom terikat ditambah jumlah pasangan elektron bebas ya. Jadi karena tidak ada elektron bebas dan ada 4 buah atom yang terikat ke atom pusat, maka saya punya bilangan steriknya itu 4. Oke. Nah, kemudian untuk ikatan sigmanya, karena tidak ada ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3, maka ini kesemuanya adalah ikatan sigma. Jadi keempat-empatnya itu adalah ikatan sigma ya. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 itu semuanya adalah ikatan sigma. Jadi ikatan itu terbentuk antar tumpang tindih orbital ini ya, antara orbital sp3 di sini dengan orbital 1s milik H di situ. Oke, kemudian ikatan P tentu saja 0 karena tidak ada ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Kemudian untuk geometrinya itu kita bisa katakan bahwa geometrinya menurut teori Vesper yang kita sudah pernah bahas itu adalah tetrahedral. Itu kita bisa mengacu ke bilangan steriknya. Kemudian kita juga bisa tahu bahwa sudut ikatan dari molekul ini masing-masing itu adalah 109,5 derajat ya. Jadi masing-masing punya sudut ikatan 109,5 derajat di keempat ikatannya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan notasi atau deskripsi untuk keempat ikatan CH ini. Jadi ini molekul yang simetris ya. Jadi CH yang satu dan CH yang lain itu akan sama. Jadi saya akan menuliskan untuk satu buah CH-nya karena semuanya sama ya. Notasi atau deskripsi ikatan berdasarkan hibridisasi tadi itu saya bisa tuliskan sebagai sigma karena semuanya ikatan sigma ya. Atau saya ambil satu misalkan sigma in C2sp3. Jadi maksudnya adalah C yang sudah terhibridisasi sp3 dan 2 itu ya tadi bilangan kuantum utamanya. Kemudian H1s karena
Ya karena H itu orbitalnya cuma 1s ya, seperti itu. Jadi ikatan sigma yang terbentuk itu merupakan kontribusi dari karbon yang sudah terhibridisasi 2sp3 dan dengan hidrogen dengan orbitalnya 1s. Seperti itu kira-kira maknanya dari deskripsi ikatan ini atau notasi dari ikatan ini. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke jenis berikutnya yaitu hibridisasi sp2. Sebagai contoh saya akan mengambil molekul C2H4 atau etilena ya. C2H4 itu punya double bond di sini atau ikatan rangkap 2 di situ. Jadi intinya di sini kita berangkat dari keadaan tereksitasi terlebih dahulu. Keadaan tereksitasinya itu sama seperti sebelumnya. Jadi keadaan tereksitasi tadi satu elektron dari orbital 2s itu sudah naik ke orbital 2py ya. Jadi kita sudah punya 4 tempat tapi energinya masih belum sama. Kemudian kita samakan energi mereka dengan hibridisasi. Oke, nah di sini atom C saya itu akan berikatan dengan 3 buah atom yang lain ya. Jadi atom C itu akan berikatan dengan atom C yang kedua, kemudian dengan atom H dan atom H lagi. Jadi akan berikatan dengan 1, 2, 3 buah atom. Seperti itu. Maka saya sebetulnya memerlukan 3 buah tempat saja sebetulnya ya. Nah, karena saya cuma butuh 3 buah tempat, otomatis kita akan melakukan hibridisasi kepada 3 buah orbital saja, yaitu kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Jadi 1s itu akan naik, kemudian 2pz itu akan turun, 2px juga akan turun, dan 2py itu nanti akan tetap. Jadi orbital p yang terakhir itu akan tetap atau tidak ikut terhibridisasi karena kita cuma perlu 3 buah tempat atau 3 buah orbital untuk berikatan dengan tetangga-tetangga si C-nya ya, seperti itu. Tapi 2py itu nanti akan digunakan juga. Akan digunakan seperti apa? Kita akan lihat ya sebentar lagi. Oke, sebelumnya untuk sp2-nya itu sendiri atau orbital sp2 itu sendiri itu akan memiliki 33% karakter S dan 67% karakter P. Itu karena total kita punya 3 dan S yang dipakai itu cuma 1, jadi 1/3 itu 33%. Kemudian dari 3 ini 2 buah itu merupakan kontribusi dari orbital P ya. Jadi 2 buah merupakan kontribusi dari orbital P sehingga 2/3 karakter ya, alias 67% karakter itu disumbangkan oleh orbital P. Seperti itu. Nah, kemudian nantinya setelah hibridisasi kita akan punya 3 buah orbital hibrida 2sp2 yang nantinya akan digunakan untuk perikatan awalnya, untuk perikatan. Kemudian 1 buah orbital 2p yang tidak terhibridisasi. Di sini saya 2py yang tidak terhibridisasi, tapi bisa saja itu tergantung penamaan dari orbital yang dipilih ya, seperti itu. Nah, kemudian ini itu berlaku untuk 1 atom C ya. Nah, misalkan untuk atom C yang kiri saja itu akan berlaku seperti itu. Untuk atom C yang kanan itu juga sama karena ini molekulnya simetris. Oke, kemudian kita akan simak konteks visualisasi dari hibridisasi sp2. Jadi saya punya CH4 dengan bentuk yang seperti ini, bentuk dasarnya seperti ini atau bentuk representasi bola dan tongkatnya itu seperti ini. Kemudian ketika kita visualisasikan orbitalnya kira-kira seperti ini. Jadi saya punya sebuah atom C di mana atom C itu tersusun atas 3 orbital hibrida sp2 ya, maaf maksudnya ini keliru ya. Bentar. Oke, sudah saya ganti ya. Jadi kita punya 3 buah orbital hibrida sp2 ya, 1, 2,
3 seperti itu. Kemudian saya akan punya juga satu orbital P yang tak terhibridisasi. Nah, satu buah orbital P itu dideskripsikan oleh dua buah cuping berwarna biru ini ya. Kalau Anda ingat bentuk orbital yang standar begitu, kalau orbital S itu sferis atau pola, kemudian kalau orbital P kan seperti angka 8 atau seperti barbel itu ya. Nah, ini yang berwarna biru itu adalah sebuah orbital P seperti itu. Jadi ini disumbangkan oleh satu buah karbon saja, itu seperti itu. Kemudian di ujung masing-masing orbitalnya saya punya hidrogen di situ, sehingga orbital sp2 dari karbon tadi itu akan berikatan dengan atau bertumpang tindih dengan orbital dari hidrogen. Oke, itu untuk bagian kiri saja, bagian kiri aja seperti itu. Kemudian bagian kanan itu juga sama karena dia molekul yang simetris. Oke, molekul kanan juga bagian kanan juga sama seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa sudah ada satu ikatan CH, dua ikatan CH, dan satu ikatan C dengan C ya, ikatan CC di situ. Jadi 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kanan juga sama, CH, CH, dan CC di situ. Nah, CC di sini ini itu baru satu buah ikatan karena ini adalah ikatan sigma. Oke. Jadi yang terbentuk antara sp2 milik C kiri dan sp2 milik C kanan itu adalah satu buah ikatan sigma. Kemudian bagaimana dengan ikatan Pi, yaitu ikatan yang menjadikan CC itu ikatannya rangkap 2. Nah, ikatan Pi itu muncul akibat tumpang tindih antara orbital P milik C kiri dan orbital P milik C kanan, seperti itu. Jadi ikatan P itu terbentuk dari tumpang tindih antara bagian kiri dan kanan ini. Kalau di sini mungkin tidak diperlihatkan tumpang tindihnya, tetapi pada dasarnya ikatan P itu akan terbentuk akibat adanya tumpang tindih antara orbital P di atom C kiri dan orbital P di atom C kanan. Jadi orbital sisa yang tidak terhibridisasi tadi itu yang mengakibatkan bisa terjadinya ikatan Pi seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita deskripsikan untuk bilangan steriknya pada masing-masing atom C itu adalah 3 karena C-nya itu berikatan dengan 3 buah atom, yaitu 1, 2, 3, dan tidak ada pasangan elektron bebas begitu. Kemudian secara total ikatan sigma yang terbentuk itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian ikatan pi-nya itu ada 1, yaitu antara orbital P kiri dan orbital P kanan. Itu akan berikatan secara pi seperti itu ya, akan membentuk ikatan pi karena tumpang tindihnya secara lateral atau sisi dengan sisi ketemunya seperti itu. Oke, kemudian kita ingat bahwa kalau bilangan sterik 3 kita punya geometrinya itu adalah trigonal planar dengan sudut ikatan itu kisarannya 120 derajat. Walaupun secara eksperimental ketika dieksperimenkan C2H4 ini secara spesifik akan memiliki sudut yang sedikit berbeda atau ada sedikit penyimpangan dari 120 derajat ini, yaitu untuk HCH itu akan 116,6 di situ. Kemudian untuk HCC jadi sudut ini itu besarnya adalah 121,7 derajat. Oke, jadi ada sedikit perbedaan atau deviasi, ada sedikit penyimpangan di situ dari 120 derajat yang merupakan sudut ideal dari trigonal planar ya. Walaupun bentuknya secara umum itu masih bisa dikatakan trigonal planar karena dia segitiga dan ini
datar ya. Jadi ketiganya ini datar. Oke. Itu untuk hibridisasi sp2. Kemudian untuk notasi atau deskripsi ikatannya, kita bisa bagi menjadi ikatan CH yang 4 buah ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk C yang ikatan rangkap 2. Untuk ikatan CH, karena tadi C itu hibridisasinya adalah sp2, maka kita bisa tuliskan ikatan sigma CH itu bentuknya adalah sigma C2sp2 dengan H1s ya, seperti itu. Kemudian untuk ikatan double bond atau ikatan rangkap 2 ini kita harus menyebutkan dua-duanya ya, karena ada dua buah ikatan yang terbentuk di ikatan rangkap 2 ini, maka kita akan namai dia sebagai sigma C2sp2 dan C2sp2. Jadi C2sp2 untuk C yang kiri, kemudian C2sp2 yang kedua itu untuk yang kanan. Kemudian sisanya itu akan membentuk ikatan P, yaitu P untuk C2p, jadi untuk karbon dengan orbital 2p, dan yang satunya juga sama, karbon untuk orbital 2p. Kemudian untuk Y-nya ini itu fleksibel sebetulnya, jadi mau pakai 2PY atau 2PX itu tidak masalah. Misalkan kita asumsikan sumbu Z sebagai sumbu ikatannya, gitu ya. Ini sebetulnya cukup fleksibel untuk yang C2PY atau C2PX begitu ya. Seperti itu. Oke, next kita akan bicara mengenai jenis yang ketiga atau jenis hibridisasi antar S dan P. Yang ketiga itu adalah hibridisasi SP. Oke, kalau tadi sudah SP3, kemudian SP2 sudah, ini adalah SP saja. misalnya karbon pada etuna atau asetilina ya, C2H2. Bentuk dasarnya seperti ini atau struktur tulangnya seperti ini. C2H2 itu kita lihat ada triple bond di sini atau ikatan rangkap 3 di situ. Nah, jadi karena di sini pada hakikatnya karbon itu cuma perlu 2 buah tempat ya untuk berikatan. Jadi karbon itu akan berikatan dengan 2 buah atom, dengan karbon yang satunya, kemudian dengan H di ujungnya. Sehingga kita akan punya hibridisasi seperti ini. Oke, jadi karena cuma perlu 2 tempat dalam tanda kutip seperti itu untuk bertumpang tindih si orbital tetangganya itu, maka yang dihibridisasi itu hanya 2 buah. Jadi orbital 2s itu akan naik ke situ, kemudian orbital 2pz itu akan turun ke sini, dan mereka berdua itu akan membentuk orbital hibrida 2sp. Oke, akan membentuk 2 buah orbital hibrida 2sp. Sisanya 2px dan 2py itu akan tetap. Jadi tingkat energinya itu akan tetap di situ. Oke, jadi ada 2 buah orbital hibrida 2sp dan 2 buah orbital tak terhibridisasi, masing-masing 2px dan 2py, seperti itu. Konsekuensinya adalah ketika saya hanya memakai 1 buah orbital S dan saya hanya memakai 1 buah orbital P, maka karakternya masing-masing terbagi merata ya. Jadi 50% karakter S, 50% karakter P. Kemudian kemudian setelah hibridisasi itu akan terbentuk 2 buah orbital SP. Jadi 2 buah orbital 2sp di sini, karena tingkat energinya paling tinggi itu 2 untuk karbon. Kemudian 2 buah orbital 2p yang tidak terhibridisasi. Oke, saya kira itu simple untuk dipahami. Kemudian kita lihat representasi visualnya seperti apa. Nah, saya punya karbon yang
punya dua buah orbital hibrida 2sp ya. Saya punya sebuah karbonnya itu punya dua buah orbital dengan hibridisasinya sp saja, seperti itu, 1 2 ya. Oke, kemudian saya punya dua buah orbital p yang tidak terhibridisasi. Tadi di sumbu, kita lihat sebentar, di sumbu X, oke, di sumbu X dan di sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sumbu X dan sumbu Y berarti di situ. Kemudian di situ satu buah orbital sp-nya itu akan terikat dengan satu buah atom H. Jadi orbital H akan tumpang tindih dengan orbital 2sp milik karbon. Kemudian di bagian satunya itu akan sama, karena ini juga lagi-lagi molekul yang simetris. Bagian yang satunya juga sama. Di situ saya punya dua buah orbital sp, ada dua buah orbital p yang tidak berpasangan, dan satu buah atom H. Oke. Kemudian ikatan sigma dari C itu akan terbentuk di sini antara orbital sp milik C kiri dan orbital sp milik C kanan. Nah, dari sini kita bisa mendeskripsikan bahwa nantinya akan terbentuk dua buah ikatan pi ya. Kan tadi dikatakan bahwa kalau rangkap 3 berarti satu buah ikatan sigma plus dua buah ikatan pi. Nah, tadi ikatan sigma ini sudah ada. Kemudian ikatan pi yang pertama itu antara PY dengan PY ya, antara PY kiri dan PY kanan, itu sepaket ya sepanjang ini. Kemudian yang ikatan pi bagian 2 itu diakibatkan adanya tumpang tindih orbital PX dengan PX. Jadi PX untuk atom C kiri dan PX untuk atom C kanan. Itu akan bertumpang tindih menghasilkan ikatan pi yang kedua. Jadi total saya punya triple bond. Jadi saya punya satu buah ikatan sigma, kemudian saya punya dua buah ikatan pi. Seperti itu. Oke, jadi dari situ kita bisa putuskan bahwa bilangan steriknya itu 2 buah, karena untuk masing-masing atom itu 2 buah, karena atom C itu berikatan hanya dengan 2 buah atom lain ya. Di situ berikatan dengan atom H dan dengan atom C tetangganya. Kemudian ikatan sigmanya itu ada 3 buah, 1 atau di sini ya, 1 2 3. Jadi antara CH yang kiri, kemudian antara C dan C yang tengah. Itu ikatan sigmanya ada 3, dan ikatan pi-nya ada 2, yaitu antara orbital PY kiri dan antara C kiri dan kanan, kemudian orbital PX. Seperti itu. Dari sini kita bisa putuskan bahwa geometrinya akan berbentuk linear, dan sudut ikatannya ya 180 derajat karena linear ya. Oke, kemudian seperti apa kira-kira notasi atau deskripsi katanya? Itu kita punya untuk CH itu berarti sigma C2sp H1s, karena tadi hibridisasinya adalah sp ya. Kemudian H1s yaitu karena memang H cuma 1s doang begitu. Kemudian untuk ikatan C yang rangkap 3, C rangkap 3 seperti itu, saya punya ikatan sigma dan 2 buah pi. Sigma yang pertama itu yaitu C2sp dan C2sp, kemudian untuk pi yang pertama itu C2py dengan C2py berarti. Kemudian yang pi bagian 3 itu C2px dengan C2px untuk karbon yang kanan. Seperti itu. Ini penulisannya seperti ini ya. Jadi untuk satu buah ikatan penulisannya cukup satu buah. Kalau 2 buah berarti ada sigma, ada pi. Kemudian kalau 3 rangkap berarti sigma, pi, dan pi. Tinggal bagian di dalam kurung itu perlu dideskripsikan. Oke, mungkin untuk ketentuannya. Jadi
ketika saya punya sebuah atom yang akan berpasangan dengan atom lain atau berikatan dengan atom lain, kemudian atom tadi itu punya potensi untuk berikatan dan punya elektron bebas. Jadi kita periksa apakah punya elektron bebas si atom pusat tadi. Nah, jumlah atom terikat dengan pasangan elektron bebas ini kan sama saja dengan ini ya, bilangan sterik ya. Yang sama saja dengan bilangan sterik yang dari tadi sudah kita bicarakan dan pertemuan lalu juga sudah kita bicarakan. Bilangan sterik. Nah, kemudian bilangan sterik ini atau jumlah atom terikat plus pasangan elektron bebas ini nantinya akan menentukan jumlah orbital hibrida yang perlu kita buat ya. Jadi kalau misalkan saya punya 4 buah atom yang berikatan, berarti saya perlu 4 buah orbital hibrida, sehingga saya punya orbitalnya atau punya hibridisasinya itu adalah sp3. Kalau misalkan saya punya 3 atau saya perlu 3 ikatan, maka hibridisasinya adalah sp2. Kalau hanya berikatan dengan 2 buah atom yang lain, maka hibridisasinya itu adalah sp. Seperti itu ya. Oke, itu ketentuan umumnya seperti itu. Nanti mungkin kita akan lihat di contoh ya. Oke, saya akan ambil contoh ini untuk senyawa kafein. Cuma di sini kita akan bahas hibridisasinya satu persatu untuk atom karbonnya saja. Jadi kita tidak akan bicara spesifik mengenai atom nitrogen ataupun oksigennya gitu ya, misal. Tapi di sini saya akan spesifik membahas tentang atom karbonnya. Khususnya di sini saya akan bicara tentang atom karbon yang kedua saja ya. Saya akan bicara tentang atom karbon kedua. Jadi di sini sudah ada nomor-nomornya. Atom karbon yang kedua itu yang akan kita bicarakan di situ. Oke. Nah, untuk karbon yang kedua, jumlah ikatan sigma itu sebetulnya bisa kita lihat secara sederhana dari strukturnya atau struktur garis atau struktur Lewisnya seperti ini. Jumlah ikatan sigmanya itu berarti ada 1, 2, 3 buah ya. Jadi ada 3 buah ikatan sigma. Kemudian untuk ikatan pi-nya itu ada 1 buah karena dia hanya berikatan secara ganda atau secara rangkap 2 dengan 1 buah atom saja gitu ya. Jadi ada 1 buah ikatan pi di situ. Kemudian hibridisasinya bisa kita periksa dari jumlah ikatan atom yang tersusun dan apakah C-nya itu punya pasangan elektron bebas. Kita periksa dulu. Di situ C tidak punya pasangan elektron bebas dan dia berikatan dengan 1, 2, 3 buah atom tetangga, sehingga berikatan dengan 3 buah otomatis hibridisasinya itu adalah sp2 ya. Oke, jadi karena ini mungkin saya tulis ya, karena dia berikatan dengan 3 atom lain, jadi ada 3 atom terikat ditambah 0 PB atau 0 pasangan elektron bebas, sehingga saya perlu 3 buah orbital hibrida. 3 orbital hibrida begitu ya. Nah, karena saya butuh 3 buah orbital hibrida, kita lihat ketentuannya. 3 orbital hibrida berarti hibridisasinya itu adalah sp2. Seperti itu. Jadi C bagian 2 atau C kedua ini punya hibridisasi sp2. Oke. Nah, kemudian untuk ikatannya itu kita perlu menuliskan notasi ikatannya dan kita bagi menjadi 2 buah ya. Jadi karena C ini berikatan dengan nitrogen, kemudian berikatan dengan oksigen, sehingga kita perlu membedakan antar keduanya. Jadi untuk Cn-nya itu cuma 1 karena ikatan C dengan N itu antara yang atas dengan yang kanan itu kan sama ya. Antara yang atas dan yang kanan itu sama. Kemudian yang dengan O itu beda. Jadi
CN-nya hanya saya tuliskan satu baris saja di sini. Karena ini merepresentasikan dua buah ikatan ini. Oke. Nah, di sini kita perlu periksa dulu untuk hibridisasi N-nya ya, karena nanti kita perlu informasi mengenai hibridisasi N dan hibridisasi O ini. Sebelumnya mungkin akan saya tulis dulu ikatan dasarnya atau notasi ikatan dasarnya. Karena dia ikatan tunggal, maka otomatis akan berbentuk sigma. Kemudian tadi itu disusun oleh hibridisasi sp2, jadi karbon 2sp2 ya, karbon 2sp2. Kemudian disusun juga oleh nitrogen. Nah, nitrogennya ini kita belum tahu hibridisasinya, sehingga kita perlu cari tahu dulu hibridisasi dari nitrogennya. Nah, untuk menentukan hibridisasi dari nitrogen, mungkin caranya sebetulnya sama ya pada intinya dengan hibridisasi dari karbon tadi. Misal untuk nitrogen ya, nitrogen itu kan nomor atomnya 7 ya, nomor atomnya 7, sehingga dia konfigurasi elektronnya akan seperti ini, helium 2s2 2p3. Otomatis konfigurasi elektronnya atau keadaan dasar elektronnya ini saya akan mulai dari 2s saja. 1s itu tidak saya tuliskan, jadi 2s itu penuh berarti karena ada 2, kemudian 2p nya. Untuk orientasinya saya akan samakan dengan yang sebelumnya ya, jadi saya mulai dengan sumbu Z dulu di situ, kemudian baru XY nya 2px 2py begitu. Nah, 2p itu terisi 3 buah, berarti masing-masing itu terisi 1 2 3. Oke, kemudian di sini saya perlu tahu berapa buah si bilangan sterik atau berapa bilangan sterik dari nitrogen ini. Nitrogen ini ternyata punya bilangan sterik 1 2 3 4 ya. Jadi dengan demikian nitrogen ini seharusnya akan punya hibridisasi sp3 ya. Coba kita periksa ya. Oke, jadi kita hibridisasikan S dan P-nya. Misal seperti ini, 1, 2, 3, 4, kemudian 2sp3, 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 2sp3. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya 4 buah orbital, kemudian saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 atom. Berarti 2sp yang pertama atau 2sp3 yang pertama itu akan penuh. Oke, ya ini kita pindahkan aja ke situ semuanya. Kemudian yang 2sp3 sisanya kita isi satu persatu. 1, 2, 3. Nah, bagian inilah yang nantinya akan jadi pasangan elektron bebas ya. Jadi ini adalah bagian yang berisi 2 buah elektron ini ya, yang berisi PeB ini. Ini ya, saya lingkarin ya. Kemudian sisanya itu adalah yang digunakan untuk perikatan. Jadi itu adalah orbital untuk perikatan gitu ya, orbital untuk perikatan gitu. Jadi 3 buah orbital bisa digunakan untuk perikatan masing-masing dengan C kiri, C kanan, dan C bawah ya. Dan ini pasangan elektron bebas itu sudah penuh di situ. Oke, jadi dengan demikian hibridisasi dari N-nya itu adalah sp3, sehingga bisa kita tuliskan di sini N2sp3. Oke, seperti itu kira-kira untuk penulisan notasi ikatan Cn di situ. Oke, baik N yang ini maupun yang ini itu sama ya, karena yang N yang bawah pun punya
1, 2, 3, 4 punya 4 steric number, kemudian ada 1 buah pasangan elektron bebas dan 3 buah ikatan. Jadi N-nya itu sama hibridisasinya. Sehingga kita bisa ambil satu contoh aja di situ. Oke, kemudian untuk C double bond O atau ikatan rangkap 2CO gitu. Jadi antara C dan O itu berarti yang ini ya, ikatan ini begitu. Nah, ini kita juga perlu mendeskripsikan dulu hibridisasi dari O-nya sebetulnya. Oke, atau mungkin saya mulai dulu dari sigmanya. Sigma C2sp2, kemudian O dan hibridisasinya. Jadi hibridisasi O-nya perlu kita cari. Hibridisasi O itu kita perlu melihat ternyata O itu berikatan atau punya bilangan sterik 1, 2, 3. Jadi ada satu ikatan. Jadi ikatan ganda itu dianggap 1 buah ya kalau menghitung bilangan sterik. Jadi 1, 2, 3, 2 buah elektron bebas tambah 1 ikatan. Berarti bilangan steriknya itu 3. Bilangan sterik 3 berarti orbital hibridanya itu, atau hibridisasi dari O-nya itu berarti akan sp2. Coba kita periksa. Kita mulai dulu dari konfigurasi elektron dari oksigen ya. Jadi oksigen itu nomor atomnya 8, sehingga konfigurasinya He 2s2 2p4 gitu ya. Kemudian kita gambarkan dulu kondisi dasarnya atau keadaan dasarnya untuk oksigen ini, yaitu 2s nya penuh, kemudian 2pz 2px 2py itu terisi 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sudah terisi 4 di situ, dan kita dari gambar ini sudah bisa menduga bahwa hibridisasinya adalah sp2. Maka kita gambarkan 3 buah ya, 3 buah orbital hibrida, 1, 2, 3. Jadi 2sp2, 2sp2, 2sp2 di situ. Kemudian ada sisanya 1 buah orbital p yang tidak terhibridisasi. Itu miliknya 2py ya, 2py di situ. Oke, atau ini saya ke atasin dikit ya. Ini saya ke atasin dikit, jadi ada 2py di situ. Nah, 2sp2 yang pertama itu sudah diisi oleh elektron yang berpasangan atau elektron yang komplit ya di situ, 1, 2. Kemudian 2sp yang kedua itu juga sudah diisi oleh elektron yang berpasangan, 1, 2. Nah, kemudian orbital sp2 yang terakhir itu masih kosong, 2py. Maksudnya 2sp2 yang pertama, 2sp2 yang terakhir itu masih bisa digunakan untuk perikatan karena masih ada slot 1 elektron di situ. Kemudian 2py masih ada 1 slot lagi. Oke, nah dengan demikian kita bisa memutuskan bahwa orbital 2sp2 yang ini dan yang ini itu dua-duanya digunakan masing-masing untuk pasangan elektron bebas. Jadi ada 2 buah elektron bebas di oksigen ini. Oke, ada 2 buah elektron bebas. Itu diisi oleh ini dan ini. Gitu. Kemudian sisanya 1 buah itu bisa berikatan dengan atom C secara sigma. Kemudian yang tidak terhibridisasi yaitu 2py ini itu nanti akan berikatan dengan C secara pi begitu ya, atau bentuk ikatan pi seperti itu. Jadi yang ini untuk ikatan sigma,
ikatan sigma dengan C. Kalau yang ini nanti untuk ikatan pi dengan C atau dengan karbon yang kedua ini. Oke, dari situ kita bisa tuliskan di situ untuk sigma-nya itu adalah C2sp2 dan O2sp2 juga. 2sp2 juga. Gitu. Kemudian ini untuk ikatan bagian 1. Kemudian ikatan rangkapnya yang membuat dia menjadi ikatan rangkap 2 itu adalah ikatan pi. Jadi deskripsinya adalah C 2sp2 ya. C2sp2 sebentar, seperti saya keliru ya. Untuk ikatan pi, C-nya itu tadi masih menyisakan satu orbital tak terhibridisasi ya. Berarti itu sumbangan dari C2PY, berarti 2PY seperti itu. Ini satu buah orbital P yang tidak terhibridisasi akibat cuma terbentuk 3 buah orbital hibrida karena hibridisasinya sp2. Kemudian untuk O-nya itu juga sama, berarti 2PY juga, yaitu yang ini ya. Jadi 2PY dari O ini yang digunakan untuk perikatan secara pi, atau maksudnya membentuk ikatan pi dengan karbonnya gitu. Oke, nah kira-kira seperti ini untuk notasi ikatan rangkap 2 CO ini. Seperti itu ya. Baik, mungkin untuk sisanya, jadi untuk atom-atom karbon yang lain itu bisa digunakan untuk exercise ya, atau untuk berlatih sendiri di rumah. Oke. Demikian sepertinya untuk teori ikatan valensi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.